Di atas tahun 62, pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah Para Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tanda. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ahli sunnah dan juga para hamba Allah yang lainnya. Seru nih kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Baik, tapi Anda Iya, aku yang juga ngomong awal- baik-baik. Aku juga ngomong baik-baik. Iya, saya ngomong baik-baik, Iya, Mbak. Madam. Kenapa Silakan, Mbak itu Madam. hari Jadi begini Mbak, kalau orang pernah berbuat salah ya, walaupun kamu bilang dia pesundar segala macam, tapi dia tobat. Madam, Nah, kalau- saya naik sebentar, ini kan Mbak, aku masih baik-baik. bicara, Saya Mbak. mau ngomong itu baik-baik. Mbak, saya masih bicara Mbak, jangan dipotong Mbak, maaf ya, tahu kan aturan. Karena kamunya ini Masa kayak nggak cantik nyambung. ganti begitu. Enggak, sekarang begini. Tadi kan saya adik naik, kamu seharusnya berkata, saya kan yang diam dulu, mengungkapkan. Mbak, jangan sakit jiwa. Kamu kebanyakan makan apa kamu? Bebong ya. Jadi gini, tadi kata Bunda Natali, kalau kamu oten, kenapa kamu nggak mengikutin bagaimana cara ibu dari Tuhanmu berpakaian? Itu tadi, kok kamu nggak Saya kan nyambung? ngomong, saya Nggak, kok kamu naik, nggak saya mau nyambung? Kamu ngomong, nggak saya nyambung, mau ngomong, sebentar. saya mau Kamu bertanya. ngomong urusan Bukannya kamu. saya mau diceramahin. Iya kan tadi dia bertanya, kenapa kamu nggak kalian kan ngikutin? muslim? Kalian ini Kamu muslim, kok ngerasa nggak- paling Kamu sempurna. kok nggak ngikutin ibu ini kan daripada muslim. Madam, dia bilang ibu Tuhannya dia muslim, ternyata Madam, ibu Tuhannya dia Apanya? muslim gitu katanya. Kamu kan ibu pendakwah Tuhannya di dia sini, muslim. Kak. Kamu bercerita tentang Tuhannya Islam. muslim. Iya, ibu Tuhannya dia Kan bahwa muslim diri katanya. orang naik baik-baik. Kenapa kamu langsung Mbak, jepret jangan orang tantrum, itu Mbak. dari Jangan penampilan? tantrum. Nggak tantrum karena kalian nggak nyambung. Lah, sekarang Orang naik. kamu yang nggak nyambung. Tadi kan kamu ditanya nggak sama nyambung. adikku ini, kamu nggak nyambung, Mbak. Di sini bukan bicara tentang diskotik, ini bicara tentang agama. Kalau Lah, kamu saya bicara naik. Siapa agama yang di ngomongin sini, tentang diskotik? Kenapa, Anda yang kenapa nggak kamu, nyambung. kenapa kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu bilang pernah pesundar segala macam nggak nyambung kamu? Tadi Oke, kamu adikku puasin dulu. bertanya, Kamu puasin kenapa- sok-sok ya, silakan. puas. Anda Oke, puaskan siap. dulu ngomongnya ya. Ya, Oke. oke, of course. Jadi gini, kamu tadi kan masuk, terus adikku Natali ini berkata, loh kok kamu seksi kali Mbak? Wajar dong, karena ini kita membahas suatu teologi agama Mbak. Yang namanya teologi agama, nggak mungkin dong kamu dengan berpakaian begitu datang tiba-tiba ya. Ya bentar, Jadi izin saudaraku saudariku izin. Kayak kita nggak tahu aja, mereka kan nggak ada aturan, Oh iya, siap, ya siap. kan? Bahkan nggak pakai baju pun nggak apa-apa bagi mereka, Oh nggak iya, ada aturan. Tuhannya aja nggak pakai baju, Nggak, nggak apa-apa ya. Iya. Dikejar dulu aja, Madam. Pertanyaanku tadi, Madam, dikejar dulu aja tadi. Kenapa kok nggak Oh, kayak iya. mama Tuhannya dia? Oke, tapi dia katanya nggak mau. Ya udah, sekarang kamu ke atas mau ngapain, Mbak? Coba jawab. Sekarang udah kita lupakan lah. Diskusi aja, Kalian biarin ini dia kan pendakwah telan. tentang Nggak apa-apa, Islam. itu nggak ada Saya aturan di Islam mereka. loh. Saya Islam. Anda ini Pendakwah, pendakwah tentang bentar, Islam. Saya nih Mbak. naik. Bentar, Kamu tahu Mbak, nggak di sih? sini bukan Saya pendakwah, ini naik. diskusi. Jangan langsung Diskusi. dijepret orang. Halo, kamu paham nggak diskusi? Diskusi, kita nggak bilang kita ustazah. Kita di sini berdiskusi. Dan kita memakai referensi. Ya, jadi kalau salah, Bentar, izin. salah room. Bundaku madam izin. Siap. Mbak inisial Irma, Muslim apa Kristen Mbak?
Saya Islam, Bunda. Oten, Saya Oten dia Islam, bilangnya Mbak tadi Yang Krislam, Bunda. Bun. Dia bilangnya Bentar, Krislam, bentar, Oten bentar. dia. Kenapa Tadi nih? biar Saya nggak Islam. rame, ada Bang Zuma loh. Kita harus hargai Gurunda. Sebentar Mbak Irma. Mbak Irma ini Muslim tapi penampilannya kayak gini. Ayo, apa yang disampaikan? Bukan, Lah, Bunda, dia banyak bukan yang Muslim, Muslim, Bun. Kak. Bentar-bentar, dia bukan Muslim tadi udah dijawab. Dia bukan Muslim, Oh, dia bukan Krislam Muslim. katanya. Iya, makanya dia nyamar, Oten nyamar. Krislam katanya dia. Makanya Oh, langsung Mama terang. Juga izin ya. Di sini kan ruang diskusi. Kalau kamu Islam, kamu turun karena kita berdiskusi lintas agama. Kamu paham nggak artinya berdiskusi lintas agama? Kalau nggak paham, kamu turun dulu, Mbak. Dengerin aja dulu, baru naik ya. Jangan kepedean. Makasih. Bunda, saya naik itu saya di Tadi katanya Islam, dia bilang oleh Kristen. Udah lah. Krislam katanya, Krislam kata dia tadi awalnya. Awalnya ngomong Islam, terus dia bilang Krislam. Nah, ketahuan Oten, ku tanyain kenapa pakaiannya nggak kayak pakaian mamanya Tuhan. Langsung ngamuk, bawa sendal segala macam. Nggak jelas lah. Malu ngakuin kekristenannya, malu dia. Mohon maaf ya Gurunda. Kalau ada Memang yang ibu itu kadang sudah ini. bertobat seperti saudari kita yang ya seperti saudari kita yang sudah masuk ke dalam Islam, dan kita bisa melihat dari penampilannya yang zahirnya dia sangat-sangat kental keislamannya. Dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Halo. Halo juga Bang, kamu Kristen apa Muslim Bang Cup? Wah Kristen, dia pikul salib. Wih keren, lanjut. Aku Kristen. Ini mau diskusi tentang apa? Kenapa kau menuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya jelas aku mempertuhankan dia karena dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Terus kalau aku mempertuhankan dia, masalahnya di mana? Kau jelaskan, coba. Silakan Gurundaku. Apa masalahnya katanya? Tabe. Monitor ki. Gurunda atau sholat dia ya, di sini masuk waktu sholat asar ya kawan ya. Silakan madam, siapa mau maju? Kenapa katanya? Kenapa kalian permasalahkan? Ayo. Apa tadi Satu-satu. pertanyaannya? Kenapa kita permasalahkan kalau dia tuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya, kita ini namanya berdiskusi lintas agama, Dek. Kalau berdiskusi, kamu jangan baper. Karena setelah selesai diskusi, kamu menjalankan ibadahmu juga dengan tenang. Yang namanya diskusi, kita harus membawa ilmu, membawa data, gitu. Bukan opini masing-masing. Apalagi tadi teman kamu bilang, oh kita nggak punya, apa tadi katanya, nggak punya dalil, katanya. Bagaimana mungkin nggak punya dalil? Kalau lu nggak pakai dalil ya lu nggak mungkin dong pakai Bible. Jelas bahwa kitab sucimu sebagai landasan dasarmu tertulis bahwa Yesus itu terkutuk, dan itu tertulis di Galatia. Benar nggak Bunda Rahma? Jadi pertanyaan kita itu, kenapa kamu menyembah Tuhan yang terkutuk? Dijawab dengan dalil. Terima kasih. Kan tadi ibu ini mengerti enggak? Kan ibu bilang Tuhan aku terkutuk ya. Kemudian aku mengatakan bahwa aku menuhankan dia. Ralat ya, Dek. Masalahnya Bukan di kita yang kau bilang itu jelaskan. di dalam Galatia, adekku. Makanya kamu itu Bunda Madam, izin sedikit. Nah, kenapa kami heran, kenapa kami perbincangkan? Karena di dalam Al-Quran kami, iblislah yang terkutuk. Ya sangat mengherankan bagi di Kristen, Tuhan yang terkutuk. Itu loh, lanjut Madam. Tuhan kok terkutuk? Kalau kami itu iblis. Apa iblis setara dengan yang kau tuhankan? Ayo. Ya, Bunda benar. Jadi itu bukan menurut kita, Dekku. Itu di dalam Bible-mu, makanya dibaca Bible-mu itu. Jadi kamu jangan baper. Di dalam Bible-mu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, kita lihat orang yang digantung di tiang salib, ya, yang kita lihat selama kita hidup, hanya Yesus. Nah, kenapa kau sembah? Nah, benar tadi kata Mbak Bunda Rahma ini, kalau di Islam yang namanya terkutuk itu selalu orang jahat, ya, seperti setan, iblis gitu. Nah, kenapa Tuhan kamu dibilang terkutuk?
Sudah? Oke, sudah beres ngomong. Kan sudah diam, Dek. Pasti udah beres dong. Gimana sih? Oke, ya. Kami menuhankan Yesus ya karena dia itu diutus oleh Allah yang benar, diutus oleh Bapa yang benar ya. Ya, dengar enggak yang jelas ya. Bukan kami melihat dia itu utusan ya, tetapi kita melihat siapa Allah yang mengutus dia. Oke? Itu yang kalian harus paham. Kalian harus Sekarang paham. saya tanya sama kamu, siapa Tuhan menurut Yesus? Coba, kalau siapa Tuhan menurut Yesus, nah kamu sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus harusnya mengikuti apa kata beliau. Kan kau bilang Yesus itu kenapa dia makan? Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Oh, karena dia itu sisi kemanusiaannya. Oke, kita ikuti maunya kamu. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaannya yang kau tuhankan? Sementara Yesus sendiri mengaku Allah Bapa. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Nah, pertanyaan kita yang kedua lagi, kalau kau tuhankan Yesus, padahal kamu tahu sisi kemanusiaannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia lapar, karena dia itu mati walaupun 3 hari, karena dia bisa disakiti oleh tentara Romawi. Jelas-jelas kamu berkata dia adalah sisi kemanusiaannya. Pertanyaannya, kenapa kau tuhankan di sisi kemanusiaannya? Lanjut, Bunda Rani. Oke ya, ya Ibu Madan ya. Ibu tadi mengatakan ya tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Berarti ya kesimpulannya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar kan? Perkataan tadi begitu kan? Ibu tadi mengatakan Yesus kan diutus oleh Allah yang benar kan? Tadi Ibu ngomong gitu kan? Nggak ada Allah, nggak ada. Di dalam kitab aslimu itu tidak ada tulisan Allah. Jangan kamu sebut Allah kecuali kamu bilang Allah. Allah itu A-L-A-H. Oke. Kalau Ya, aku ikutin. A-L-L-A-H berarti Allah. Ya, jangan kamu samakan. Nah, kita kan Oke. tadi bertanya, kalau kita mengikuti ajaran kamu, yang notabene kamu bilang dia diutus, yang notabene tertulis dalam kitabmu bahwa dia itu hanya utusan di Yohanes 17:3. Nah, pertanyaannya, Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah yang di surga. Kenapa kau Tuhan? Kan sisi kemanusiaannya, itu jawaban saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang, di mana landasan dasarmu berpijak untuk menuhankan Yesus? Sementara Yesus berkata, dan menurut Yesus, Tuhan itu adalah Allah yang di surga. Coba, jawab. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ya, Ibu sudah mengakui bahwa yang diutus Yesus itu ada Allah yang di surga atau Bapa yang di surga ya. Jangan kau bilang Allah lagi. Allah memang Allah. Dia memang diutus di Yohanes 17:3. Kita kan merujuk daripada Bible-mu deh. Saya bukan kata saya. Kita merujuk dari Bible-mu. Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah tak kau terima nggak terima kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai, hukum Taurat itu sebagai
ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat itu selesai, enggak lagi. Sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, di baptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya. Tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi setan, siapa saja, dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak setan diminta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten. Sok paten kalian aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar Juma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya Juma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa ku searching aja nih itu. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi begitu Juma. Kami ini punya pegangan keselamatan. Enggak pegangan halusinasi. Saya maklum itu. Itu kan enggak. Kalaupun kau mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar Juma. Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, setiap orang yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai son di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek lu kiper, sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil berdalil. Saya seorang muslim, dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Ente dari lahir sudah makan asu. Besar, tua, sekarang ini masih makan asu. Diminta dalil, lupa, cari sendiri.
Lu pikir ini gereja apa? Oh, sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia. Tampar Bunda Rama. Bunda Rama, tampar dia. Kalau dia ngomong, sok paten. Orang mau belajar kayak tadi itu, meskipun dia penuh dengan kemunafikan, masih bisa lah. Pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya. Gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar, Bang. Jangan. Baik, mari aja. Oten yang di bawah ya silakan minta ketik 1 kalau mau naik. Ya, bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh bicara panjang, saudara-saudara Kristen. Masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendoktrin, mendogma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau? Mau? Bicara pakai dalil saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya, udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu, di mana? Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus Rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3 itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus, intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat, tapi kurang yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya, silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. Lanjut. Masya Allah. YSR, selamat sore. Selamat sore. Islam apa Kristen, Bang? Sementara Oten. Sementara. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Silakan Bang, langsung sama Bang Zuma, Bang. Ya, saya mau nanya sama Bang Zuma, boleh nggak? Boleh. Kata Bang Zuma kan yang nemuin Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jadi itu Yesus yang mana ya, Bang? Saya masih belajar ya, Bang. Jadi saudara, Yesus itu mengajar secara histori. Kita harus bagi dua. Yang pertama, Yesus mengajar tanpa kehadiran Lukas, tanpa kehadiran Paulus, tanpa kehadiran Markus, dan tanpa kehadiran penulis Matius dan penulis Yohanes. Ini dulu. Ketika Yesus mengajar, 5 manusia ini itu belum ada. Manusia-manusia 5 orang ini itu belum ada dalam sisi pengajaran Yesus. Mereka nanti menceritakan tentang Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi mereka menulis dari sejak tahun 50-an ke atas. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, Yesus berbicara kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Kedua, kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata titik 2, pembuka, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23. Nah, Paulus mengaku bertemu di tahun 50. Dia di dalam kitab Galatia 5 mengaku bertemu, Galatia 1 mengaku bertemu dengan Yesus.
Di situ dia mengaku tuh bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sampai Paulus berkhotbah, aku bertemu dengan Yesus pada tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di atas tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah para Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya, bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan akan melihat aku. Itu tanda ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku selain daripada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. 24 dari Matius 24, sebab Mesias palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Artinya dua keadaan ini, Yesus berpesan kepada Bani Israel dan Paulus benar-benar bertemu dengan Kristus yang mengaku Yesus. Setelahnya Paulus bisa bermukjizat. Sebelumnya Paulus tidak bisa bermukjizat. Dan Kristus yang datang kepada Paulus ini, itu adalah Kristus yang bisa melakukan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Datang kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, di episode pertama, Yesus asli berpesan kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Paulus di episode kedua mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada Paulus? Satu, kalau percaya berarti benar nubuatan daripada Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu dan utusannya yaitu nabinya akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Itu bang. Jadi kalau Anda mengatakan mana Kristus palsu, jelas yang datang kepada Paulus. Kenapa itu adalah Kristus palsu? Karena Kristus asli menjelaskan, kalau aku yang datang yaitu Kristus yang asli, maka akan nampak cahaya dari timur sampai ke barat. Aku akan nampak tanda sebagai manusia di langit, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Silakan. Berarti kalau bukan Yesus yang datang, siapa itu bang? Penyesat, kata Yesus. Penyesat. Itu kata Yesus, penyesat. Cek. Bang YSR monitor. Penyesat bang yang datang mengaku Yesus. Berarti penyesatnya, akulah Yesus. Nah itu harus ngaku Yesus penyesat itu. Bukan mengaku bom-bom. Salah nubuatnya kalau akulah bom-bom yang tidak beranus. Itu salah. Nubuatannya mengaku Yesus. Jadi penyesatnya ya ngaku Yesus. Oke, teman-teman, di sini sudah mau azan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Karena saya harus siap-siap untuk Oke. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semuanya. Ada sesuatu penegasan atau saya punya kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Saya hanyalah seorang penyampai Bible, ya, penyampai Bible yang kemudian dibutuhkan kedewasaan di dalam menyikapi apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan. Kalau di situ ada kehilapan, ada kesalahan, saya Bang Suma secara sadar memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kalau di situ ada kebenaran, ya taruhlah itu sebagai amal jariah buat saya.
Dan apa yang antum semua lakukan di YouTube maupun yang ada di TikTok, dan juga teman-teman saya yang ini yang punya Komal, saudara saya, sahabat saya, sebagai host saya di sini, dan juga yang lainnya, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa besok nonton film Doti. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Saya Zulkifli Abbas, orang yang paling ganteng di antara seluruh manusia yang ada di kota Makassar. Kalau lagi tidur mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Kaum Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan lucu ya. Orang-orang Kristen ini hampir semua sama. Barusan saja saya debat tapi tidak sempat saya record ataupun di live kan ya, karena memang masih dalam keterbatasan perangkat. Itu juga sama gitu ya. Mereka hanya berputar-putar mencari alibi ya. Katanya Tuhan nama Allah itu adalah gelar lah segala macam. Ini apa nih mereka orang-orang Kristen ini? Malah katanya Tuhan itu artinya kepala dewa. Lah kalau kepala dewa berarti Yesus yang mereka sembah-sembah itu kepala dewa kan begitu. Nah inilah ya bodohnya orang-orang Kristen ini, orang-orang yang tidak mau berpikir, sehingga apa yang menjadi narasinya, apa yang menjadi pemikirannya hanyalah kebodohan semata. Mereka ikut berdebat hanya pamer kebodohan, hanya pamer ketololan, yang dimana mereka itu orang-orang yang tidak mau belajar, sehingga ya kebodohan itu melekat ya di dalam pemikirannya dan hatinya dan dirinya ya, dan itu akan dibawa sampai mati, dan neraka jahanam menjadi tempat yang layak baginya, dan itu sudah menjadi sebuah kepastian. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.